Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 dengan mata kuliah Hukum dan Etika Media dengan Salsabila Putri, Raihan Aditya, Retno Wulan Sartika, dan saya sendiri Eka Ramadhani. Di sini saya akan disclaimer dulu. Di sini kami untuk memenuhi mata kuliah Hukum dan Etika Media. Di sini kami juga mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini kami cuma memenuhi mata kuliah saja. Di sini saya akan disclaimer dulu. Di sini kami untuk memenuhi mata kuliah Hukum dan Etika Media. Di sini kami juga mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini kami cuma memenuhi mata kuliah saja. Di sini kami akan membahas suatu tema, yaitu pelanggaran etika dan pelanggaran hukum dalam aktivitas media. Halo semua, selamat datang di podcast pelanggaran etika dan pelanggaran hukum dalam aktivitas media. Kita bakalan ngobrol seru nih. Oke, hari ini diskusi kita bakalan seru karena saat ini hadir 3 narasumber hebat untuk bisa memberikan pandangan terkait media, yaitu pelanggaran etika dan pelanggaran hukum dalam aktivitas media. Oke, hari ini aku sudah ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama itu ada narasumber praktisi media massa, kemudian yang kedua itu ada narasumber pengamat media, dan yang ketiga itu ada narasumber pengamat media sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menurut kalian, kenapa sih pelanggaran etika dan hukum di media sekarang ini sangat sering terjadi di era sekarang? Kalau menurut pengalaman saya sih biasanya karena tuntutan cepat dan juga persaingan. Media berlomba-lomba menjadi yang pertama, tapi kadang lupa cek ulang informasi. Ada beberapa media yang cepat dalam menyebarkan informasi, tetapi terdapat kesalahan di dalamnya, sehingga itu membuat kepercayaan publik menurun karena menyebarkan informasi yang kurang tepat. Terus saya tuh setuju. Selain soal kecepatan dan juga kepentingan ekonomi dan politik, etika sering dikalahkan oleh kepentingan tertentu. Nah, dari sudut pandang saya sendiri, maraknya pelanggaran terkait etika dan hukum di media saat ini menunjukkan adanya krisis tanggung jawab dalam media sendiri. Izin saya mau menanggapi, ya benar. Tapi jangan lupa udah sekarang ingin cepat dapat informasi. Kalau di media sosial, masalahnya semua orang bisa bikin konten. Tapi nggak semua paham batasan etika dan hukum. Terima kasih. Oke. Nah, kalau soal media massa, pelanggaran etika apa yang paling sering terjadi di saat sekarang ini? Saya sebagai praktisi media massa, kalau menurut pengamatan saya, biasanya judul yang terlalu berlebihan, kemudian ada berita yang nggak berimbang, atau yang kurang jelas. Oke, menurut pengamatan saya, masalahnya walau nggak selalu melanggar hukum, dampaknya ke masyarakat besar. Opini publik bisa salah arah. Nah, secara etis, media seharusnya berfungsi sebagai pengawas sosial dan pendidik publik. Namun, ketika logika ekonomi dan algoritma lebih dominan, etika jurnalistik terreduksi menjadi formalitas. Nah, dari sisi hukum sendiri, pelanggaran ini biasanya berpotensi untuk pelanggaran UU Pres atau UU ITE. Nah, untuk dari beberapa yang pelanggaran tadi, biasanya tuh dia terkait beberapa fenomena. Nah, yang biasanya tuh penguatan literasi etika, yaitu pekerja media dan kreator konten. Nah, kedua ada penegakan hukum yang konsisten dan profesional, serta peningkatan literasi media masyarakat agar publik tidak menjadi konsumen pasif. Terima kasih. Terus kalau untuk di media sosial sendiri bagaimana tanggapannya?
Saya itu banyak yang rasa posting yang pastinya tanpa mikir dampaknya. Padahal bisa kena hukum. Karena baik. Terima kasih. Oke, kita akan memasuki segmen selanjutnya. Bagaimana realitas menjaga etika dan hukum di tengah tuntutan kecepatan berita di saat era sekarang ini? Media dituntut untuk cepat, sementara proses jurnalistik idealnya membutuhkan waktu untuk verifikasi. Menurut saya, media sosial itu memiliki peran yang sangat besar. Informasi menyebar sangatlah cepat tanpa proses penarikan yang berketat, konten provokatif, hoax dan opini yang belum benar atau mudah banget viralnya ketika arus media itu utama ikut mengangkatnya tanpa verifikasi. Pelanggaran etika bahkan hukum menjadi sulit dihindari. Oke. Kalau dari pengamatan saya, tanpa koreksi penyeluruh, media berisiko kehilangan legitimasi moralnya, dan ruang publik akan dipenuhi oleh informasi yang sensasional tetapi miskin nilai kebenaran dan keadilan. Nah, melihat persoalan utamanya dan ada apa kepercayaan publik terhadap ketika media sering melakukan pelanggaran etika hukum, masyarakat akan mulai meragukan kredibilitas media itu sendiri. Serta padahal fungsi dari media itu sendiri tidaklah hanya sekedar menyampaikan informasi, namun juga sebagai sarana edukasi dan kontrol sosial media. Terima kasih. Oke, kita udah sampai nih di tahap segmen penutup podcast hari ini. Sebelum berakhir, saya ingin meminta pandangan singkat dari masing-masing beberapa narasumber, dimulai dari praktisi media massa. Kalau menurut saya, jurnalis harus melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan dan mematuhi pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, meskipun berada di bawah tekanan deadline dan harus benar-benar melewati proses verifikasi. Terima kasih. Menurut pandangan saya sebagai pengamat media sosial itu memiliki peran sangat besar tentunya. Informasinya menyebar dengan sangat cepat tanpa penyaringan yang ketat. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang saya terhadap etika dan hukum dari media, ya ini secara etis media seharusnya berfungsi sebagai pengawas sosial dan mendidik publik. Namun, ketika logika ekonomi dan algoritma lebih dominan, etika jurnalistik tereduksi menjadi formalitas. Dengan penguatan pemahaman UU Pres, Kode Etik Jurnalistik, serta peran Dewan Pers, diharapkan dapat meningkatkan integritas terhadap etika dan hukum terhadap jurnalistik atau media itu sendiri. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengar dari 3 narasumber. Jadi kesimpulannya itu, pelanggaran etika dan hukum media yang dilakukan oleh jurnalis dan media massa dalam aktivitas jurnalistik di Indonesia terjadi di era media digital saat ini karena tekanan dan lemahnya pemahaman etika dan harus diatasi dengan penerapan UU Pres dan Kode Etik Jurnalistik secara konsisten. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.